Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Apakah hari ini ada yang tidak masuk anak-anak? Oh, masuk semua ya. Oke. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrohmanirrohim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang sifat wajib Rasul. Nah, sebelum memasuki pembelajaran, di sini siapa yang pernah dibohongi oleh temannya? Angkat tangan. Nah, gimana rasanya dibohongi sama temannya? Pasti nggak enak kan? Nah, oleh karena itu kita tidak boleh berbohong sesama teman, sesama keluarga, ataupun sesama sesama yang lain. Nah, jika ada orang yang memiliki sifat tidak berbohong, cerdas, bijaksana, menyampaikan kebenaran, apakah orang itu pantas untuk dijadikan penganut? Oke, betul. Jadi orang yang memiliki 4 sifat tersebut itu sangat baik untuk dijadikan sebuah panutan. Di sini siapa yang sudah tahu apa itu sifat wajib Rasul? Oke, jika ada yang belum tahu, hari ini kita akan belajar tentang sifat wajib Rasul. Nah, apa sih itu sifat wajib Rasul? Jadi, sifat wajib Rasul itu adalah sifat mulia yang pastinya dimiliki oleh Rasul kita dengan tujuan untuk membimbing umat manusia. Nah, jadi Allah itu memberikan utusan kepada Rasul kita bertujuan untuk membimbing umat manusia. Oke, selanjutnya itu ada tentang materi sifat wajib Rasul. Nah, apa saja sih itu macam-macam sifat wajib Rasul itu? Nah, jadi anak-anak sifat wajib Rasul itu memiliki 4. Nah, yang pertama itu ada sidik, yang kedua amanah, yang ketiga itu tablik, yang keempat itu fatona. Nah, apa sih yang dimaksud dengan sifat wajib Rasul sidik itu? Nah, jadi sifat wajib Rasul yang pertama itu sidik. Nah, maksud dari sidik ini adalah Rasul itu selalu berkata benar dan juga tidak berbohong. Nah, contoh di dalam kehidupan sehari-hari kita bisa menerapkan dari sifat wajib Rasul ini dengan berkata jujur kepada orang tua. Nah, ada contoh lain itu seperti tidak mencontek saat ulangan. Nah, kalau kita mencontek berarti kita tidak meneladani sifat wajib Rasul yang sidik. Nah, jadi kita harus meneladani sifat wajib Rasul sidik itu dengan tidak mencontek saat ulangan atau berkata jujur kepada orang tua. Tidak hanya orang tua saja ya anak-anak, bisa kepada guru, teman, kakak, adik, ataupun orang-orang yang ada di sekitar. Yang kedua itu ada amanah. Nah, pasti kata-kata amanah ini sudah tidak asing ya anak-anak di dalam kehidupan kita. Jadi apa sih maksudnya amanah itu? Jadi maksud amanah di dalam sifat wajib Rasul itu artinya Rasul selalu menjaga kepercayaan dan juga melaksanakan tugas dengan baik. Maksudnya tugas itu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan kepada kita ataupun kepada hamba-hambanya. Nah, jadi seperti itu ya anak-anak. Nah, jadi apa sih Bu contoh dari sifat wajib Rasul amanah itu? Nah, kita bisa melakukan sifat wajib Rasul amanah ini di dalam kehidupan sehari-hari itu seperti menjaga barang titipan teman kita. Misal kita dititipi barang teman kita, misalnya penghapus. Anak, aku titip penghapusku ya. Nah, kemudian kamu menjaga barangnya anak,
sampai anak itu memintanya kembali, itu sama saja kita sudah melaksanakan atau sudah meneladani sifat-sifat Rasul yang amanah. Jadi itu contohnya ya anak-anak. Oke, yang ketiga itu ada tablik. Tablik itu artinya apa sih? Siapa yang tahu? Apa artinya? Oke, betul, menyampaikan. Nah, jadi sifat wajib Rasul yang ketiga, tablik itu artinya menyampaikan. Apa sih yang dimaksud dengan menyampaikan itu? Nah, jadi sifat wajib Rasul menyampaikan ataupun tablik itu artinya Rasul selalu menyampaikan wahyu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Nah, maksud kalau anak-anak belum mengerti bagaimana sih cara meneladani sifat-sifat Rasul yang bagian tablik, di sini Bu Guru akan memberikan salah satu contoh yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Nah, misalnya nih, Aldo tolong panggilkan Ani dong. Nah, kemudian Aldo itu langsung berlari menuju kelas untuk memberitahukan jika Bu Guru sedang memanggil Ani ke kantor. Nah, berarti Aldo ini sudah meneladani sifat wajib Rasul tablik. Berarti Aldo itu sudah menyampaikan pesan Bu Guru kepada Ani. Nah, jadi itu ya anak-anak satu contoh di kehidupan sehari-hari yang atau yang ada di lingkungan sekitar kita. Yang terakhir itu ada fatona. Jadi sifat wajib Rasul yang terakhir itu ada fatona. Apa sih artinya fatona itu? Artinya fatona itu cerdas. Maksudnya itu Rasul itu memiliki kecerdasan dan juga kebijaksanaan. Jadi kita bisa mencontoh dari sifat wajib Rasul ini yang fatona itu dengan cara kita rajin belajar, kemudian berpikir sebelum bertindak. Jadi sebelum anak-anak melakukan hal apapun itu atau melakukan sesuatu apapun itu, kita harus berpikir apa sih kedepannya jika aku melakukan ini. Jadi itu ya anak-anak kita harus meneladani sifat wajib Rasul yang fatona itu seperti itu. Yaitu salah satunya dengan belajar dengan baik, terus kemudian berpikir sebelum melakukan sesuatu yang kita lakukan itu menghasilkan hasil yang fatal atau yang merugikan orang lain. Oke, jadi itulah tentang sifat wajib Rasul. Jadi tadi ada berapa anak-anak sifat wajib Rasul? Ya, ada empat. Yang pertama itu ada sidik. Sidik itu apa sih artinya? Betul, artinya itu adalah benar atau jujur. Nah, jadi jujur di sini tuh selalu berkata jujur ya, karena tidak suka berbohong. Jadi kalau ada teman-teman yang suka berbohong, berarti dia tidak meneladani sifat wajib Rasul sidik. Nah, yang kedua itu ada amanah. Amanah itu dapat dipercaya. Yang ketiga itu artinya tablik. Tablik itu artinya menyampaikan wahyu atau menyampaikan pesan. Yang keempat itu ada fatona. Fatona itu apa tadi artinya? Cerdas ataupun pintar. Jadi cerdas itu artinya berpikir sebelum melakukan sesuatu. Oke, untuk memudahkan anak-anak semua untuk mengingat macam-macam sifat wajib Rasul, di sini Bu Guru akan sedikit menyanyi ya untuk memudahkan anak-anak mengingat-ingat apa aja sih macam-macam sifat wajib Rasul itu. Nah, jadi bisa didengarkan dulu ya, didengarkan dengan baik, tidak boleh ada yang rame. Dengarkan. Sidik itu jujur, amanah dipercaya, tablik menyampaikan, fatona itu cerdas. Sekali lagi ya, sidik itu jujur, amanah dipercaya, tablik menyampaikan, fatona itu cerdas. Nah, tadi itu lagu yang sangat mudah ya, yang bisa dihafalkan oleh anak-anak semua. Nanti ketika sudah di rumah minta untuk diputarkan lagunya. Nanti akan Bu Guru kirim kepada
ibu atau bunda atau ayah akan guru kirim ya nanti lagunya, jadi anak-anak biar mudah untuk menghafalkan. Oke anak-anak, untuk belajar hari ini kita sudah selesai. Nah, untuk minggu depan kita akan belajar tentang sifat mustahil Rasul. Jadi sifat mustahil itu kebalikannya ya anak-anak dari sifat wajib. Yang kedua, minggu depan kita juga akan belajar tentang hikmah meneladani sifat wajib Rasul. Nah, mungkin itu saja ya anak-anak hari ini kita belajarnya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa kita teladani atau kita bisa tiru, kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, dan semoga bisa bermanfaat untuk anak-anak dan juga untuk guru juga. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa ya anak-anak. Cukup sekian hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.